Halo guys, ketemu lagi di channel Rusaliar FC. Kali ini gue mau sedikit bahas tentang yang lagi rame kemarin ya di X ya, terkait dengan ketertarikannya FC Tokyo terhadap Rizky Ridho gitu ya. Kemarin memang rame banget ya, banyak bermunculan opini-opini juga dari para netizen gitu ya, terkait dengan rumor ini ya gitu ya. Kalau gue baca ini kan rumornya itu dari akun FC Tokyo EN ya, itu kalau gue baca-baca ya katanya juga orang-orang para netizen itu juga nggak begitu meyakini terkait dengan rumor ini, karena dulu juga pernah ngerumorin masalahnya Elkan Bagot, terus si Witan juga kalau diminati sama FC Tokyo, tapi ternyatanya enggak gitu ya kan. Nah, yang lagi rame ini kan tentang Rizky Ridho ini yang diminati, tapi ternyata dari direktur Persija sendiri dan pelatih Persija Carlos Peña ini juga belum menerima ya, maksudnya belum menerima secara resmi permohonan atau ketertarikan dari FC Tokyo terhadap si Rizky Ridho ya. Kalau dilihat dari tweetnya, memang FC Tokyo ini meminati 3 pemain katanya, salah satunya Rizky Ridho ya, 2 lagi itu pemain dari Hannover sama Liga 3 Jerman gitu ya. Nah, kita just in case aja kalau misalnya apabila ada penawaran resmi dari FC Tokyo gitu ya terhadap Rizky Ridho gitu ya. Karena kan kalau kita lihat podcast si Rizky Ridho pernah ya, waktu itu ada di podcast Sportcast 77, dia menyebutkan dia itu selalu membuka peluang gitu ya, siapapun yang memang mau tertarik dengan dirinya ya. Bukan dia kan waktu itu pernah ada isu dia nggak mau board segala macam ya, padahal tidak seperti itu, karena dia tuh profesional juga terhadap kontraknya dia di Persija ya, karena kan kontraknya dia kan sampai 2026 ya di Persija. Jadi katanya kalau memang ada yang serius nggak apa-apa gitu, omongin baik-baik dengan Persija dan dirinya sendiri ya, Rizky Ridho. Nah, apabila si Rizky Ridho ini mendapat penawaran resmi ya langsung daripada FC Tokyo gitu. Ini perlu kita lihat dulu ya, kayak sebelum-sebelumnya yang pernah terjadi dengan pendahulunya ya. Kalau di Liga Jepang kayak Irfan Bahdim, Stefano Lillipali, yang terbaru ada Arhan sama Justin Hubner gitu ya. Itu kan kurang banget nih mendapatkan menit bermain gitu ya, bahkan sampai netizen bilang ini jangan sampai bakal menjadi alat marketing lagi gitu ya. Kan kita tahu kan followers Indonesia tuh followers pemain Indonesia itu luar biasa gitu ya. Dan animonya kalau ada pemain timnas kita yang board di luar gitu ya, itu engage-nya juga bagus gitu ya, tinggi gitu ya. Nah, jangan sampai nih kayak andai kata Rizky Ridho benar mendapat penawaran dan dia menerima tawaran tersebut, mungkin dari agennya Rizky Ridho ini bisa memberikan klausul ya. Gue juga nggak tahu ya apakah bisa seperti itu ya, tapi mungkin ya harusnya sih ada yang seperti itu. Jadi kayak klausul untuk memberikan notes kalau misalnya Rizky Ridho ini mendapatkan menit bermain gitu, dipastikan mendapatkan menit bermain, entah itu 30 menit, 45 menit atau berapa gitu ya, atau full gitu ya. Karena ini kan berpengaruh nanti sama kondisinya Rizky Ridho yang saat ini ya. Kalau lihat performanya di Persija itu luar biasa, bahkan di timnas saja dia bisa mengimbangi back yang di luar negeri, yang bermain di luar negeri ya, kayak Jay, Justin, ada Mes ya kan, apalagi ada beberapa pemain yang versatile gitu ya, kayak Sandy Walsh dan Verdong juga bisa ditaruh di posisi back tengah gitu ya. Nah, ini yang harusnya terus dikembangkan, jangan sampai nanti Rizky Ridho ini andai kata dia board ke luar negeri tapi dia tidak mendapatkan menit bermain yang cukup, dan dia akan bisa persaingannya karena ketat ya di timnas nantinya gitu ya. Takutnya ada perubahan dari gaya bermainnya beliau gitu ya. Tapi apapun itu kan ada kembali lagi ke si pemainnya sendiri ya. Harapan daripada supporter sih selalu memberikan yang terbaik lah untuk pemain-pemain timnas ya, karena kan memang
kita sendiri gitu ya, pengen timnas kita meningkat gitu bermainnya. Tapi apapun itu ada keputusan keputusannya itu ada di pemain gitu ya. Harapan gue sih juga pengennya Rizky Ridho ini bisa bermain di top level gitu ya, karena performanya dia tuh luar biasa banget ya di Liga 1. Luar biasa lah dia ya. Di Persija seperti apa kita tahu sendiri gitu ya. Mungkin itu sedikit dari gua update-nya terkait dengan Rizky Ridho ya. Kita semua harus dukung apapun itu pemain-pemain kita yang mau abroad ke luar negeri atau yang mau maju, kita harus dukung. Oke, see you, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.